Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Azlina AMDAK, peserta Latsar CPNS tahun 2023 Kabupaten Pidijaya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Waldi Ishak Siregar SEMM selaku coach saya, kemudian Bapak Abdul Majid Usman SKM selaku mentor saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi, yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan laboratorium rutin hemoglobin golongan darah dan triple eliminasi HIV, HBsAg, dan sipilis di wilayah kerja Puskesmas Blangkuta. Berikut adalah profil Puskesmas. Puskesmas Blangkuta merupakan pecahan dari Puskesmas Bandar 2 yang resmi berdiri pada tahun 2010 dan terletak di Blangkuta, Pemukiman Ulikle Barat, dengan wilayah kerja meliputi 11 desa. Misi Puskesmas Blangkuta menjadikan Puskesmas Blangkuta sebagai pusat pelayanan kesehatan yang bermutu, terpercaya, serta berkeadilan demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Misi dari Puskesmas Blangkuta yaitu 1. Menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan di wilayah Pemukiman Ulikle Barat. 2. Menyelenggarakan, mengembangkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan bagi masyarakat. Ketiga, menjadikan Puskesmas Blangkuta sebagai pusat pembangunan kesehatan terdepan bagi masyarakat Pemukiman Ulikle Barat. Dan yang keempat, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di Pemukiman Ulikle Barat dengan moto terdepan dalam pelayanan. Latar belakang dari rancangan aktualisasi ini adalah berdasarkan Permenkes nomor 25 tahun 2015, pemeriksaan laboratorium rutin yang harus dilakukan oleh ibu bersalin dan nifas meliputi pemeriksaan hemoglobin atau HB dan golongan darah. Dan berdasarkan Permenkes 52 tahun 2017 tentang triple eliminasi yaitu HIV, HBsAg, dan sipilis, pemeriksaan pada setiap ibu hamil yang merupakan salah satu komitmen negara Indonesia dengan tujuan penurunan angka infeksi baru pada bayi baru lahir, sehingga terjadi pemutusan mata rantai penularan dari ibu ke anak. Berikut adalah identifikasi isu. Yang ke-1, belum maksimalnya pemeriksaan urin analyzer di Puskesmas Blangkuta. Dan yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan laboratorium rutin dan triple eliminasi di Puskesmas Blangkuta. Dan yang ketiga, belum maksimalnya pencatatan pemakaian reagen dan bahan habis pakai di laboratorium Puskesmas Blangkuta. Metode yang digunakan sebagai alat bantu tapisan isu yaitu menggunakan metode USG. Dari hasil penapisan isu menggunakan metode USG, maka yang menjadi core isu adalah kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan laboratorium rutin, hemoglobin dan golongan darah, dan triple eliminasi HIV, HBsAg, sipilis di Puskesmas Blangkuta. Berdasarkan analisis faktor penyebab isu menggunakan diagram fishbone, dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab, diantaranya kurangnya kemampuan SDM dalam membangun komunikasi dengan pasien ibu hamil, kemudian belum dilakukannya sosialisasi tentang pemeriksaan laboratorium rutin dan triple eliminasi kepada ibu hamil, belum adanya media informasi, dan kurangnya minat ibu hamil melakukan pemeriksaan laboratorium rutin dan triple eliminasi. Dampak dari jika isu tidak diselesaikan adalah 1. Terjadinya anemia dan tidak mengetahui golongan darah selama masa kehamilan. 2. Menyebabkan kurangnya kesadaran ibu hamil akan kesehatan dan keselamatan ibu dan anak. Yang ketiga, kurangnya kewaspadaan ibu hamil terhadap kesehatan dan keselamatan selama masa kehamilan. Keempat, tidak terjadi upaya dalam memutuskan rantai penularan penyakit menular dari ibu ke anak, menyebabkan kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah, kecacatan, bahkan kematian. Isu yang diangkat adalah kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan laboratorium rutin, hemoglobin golongan darah, dan triple eliminasi HIV, HBsAg, sipilis di Puskesmas Blangkuta.
Gagasan kreatifnya yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan laboratorium rutin, hemoglobin golongan darah, dan triple eliminasi HIV, HBsAg, sipilis di wilayah kerja Puskesmas Blangkuta. Berikut rancangan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. 1. Merancang tim kerja dengan konsultasi bersama mentor dan penanggung jawab laboratorium. 2. Membangun kerjasama dengan bidan koordinator. 3. Membuat leaflet. 4. Menyusun pretest dan posttest. 5. Melakukan sosialisasi. 6. Melakukan evaluasi. Kegiatan yang pertama yaitu merancang tim kerja dengan konsultasi bersama mentor dan penanggung jawab laboratorium. Tahapan kegiatan 1. Melakukan konsultasi bersama mentor dan diskusi dengan PJ laboratorium. Hasil yang didapat yaitu pertemuan dengan mentor. Tahapan yang kedua, menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan dan media yang akan digunakan. Hasil yang didapat yaitu mendapat saran dari mentor dan PJ laboratorium. Tahapan ketiga, meminta persetujuan mentor. Hasil yang didapat lembar persetujuan. Tahapan keempat, membuat SK tim yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. Hasil yang didapat yaitu SK tim. Kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu harmonis, kolaboratif, kompeten, akuntabel, dan loyal. Di mana harmonis, saya menyesuaikan waktu dengan mentor dan PJ laboratorium, serta menciptakan komunikasi yang baik. Kolaboratif, membangun kerjasama tim yang sinergis dengan mentor dan PJ lab. Yang ketiga, kompeten, dalam menyampaikan rencana tahapan kegiatan dilakukan dengan jujur dan transparan. Akuntabel dan loyal, saya meminta tanda tangan lembar persetujuan mentor atau atasan dengan penuh tanggung jawab. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi organisasi, menjadikan Puskesmas Blangkuta sebagai pusat pelayanan kesehatan yang bermutu, terpercaya, serta berkeadilan demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kegiatan yang kedua yaitu membangun kerjasama dengan bidan koordinator. Tahapan kegiatan 1. Melakukan koordinasi dengan Bikor. Hasil yang didapatkan yaitu terlaksananya kerjasama dengan Bikor. Tahapan kedua, meminta data ibu hamil kepada Bikor. Hasil yang didapatkan yaitu data ibu hamil. Tahapan ketiga, membuat jadwal sosialisasi. Hasil yang didapatkan yaitu jadwal sosialisasi. Kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu kolaboratif dan kompeten. Saya melakukan kerjasama dengan Bikor agar pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik. Kedua, akuntabel dan loyal. Saya meminta data ibu hamil kepada Bikor dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, akuntabel dan berorientasi pelayanan. Saya membuat jadwal yang sudah disepakati bersama Bikor dengan penuh rasa tanggung jawab dan memahami kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dan misi organisasi, menjadikan Puskesmas Blangkuta sebagai pusat pelayanan kesehatan yang bermutu, terpercaya, serta berkeadilan demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan di wilayah Kemukiman Ulegli Barat. Kegiatan yang keempat adalah menyusun pretest dan posttest. Tahapan kegiatan 1. Mencari referensi pretest dan posttest. Hasil yang didapat yaitu referensi pretest dan posttest. Yang kedua, membuat pretest dan posttest. Hasil yang didapat pretest dan posttest. Ketiga, konsultasi dengan mentor terkait pretest dan posttest. Hasil yang didapat catatan koreksi dan saran dari mentor. Kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif, di mana saya mencari referensi secara bertanggung jawab dari internet dengan inovasi dan kreativitas. Kemudian akuntabel, saya melakukan tugas dengan kualitas terbaik dalam menyusun pretest dan post. Harmonis, saya menghargai apapun masukan dan saran dari mentor. Kegiatan 5 yaitu melakukan sosialisasi pentingnya pemeriksaan laboratorium rutin dan triple eliminasi pada ibu hamil. Tahapan kegiatan 1. Membagikan pretest kepada pasien ibu hamil sebelum sosialisasi. Hasil yang didapat yaitu lembar pretest berupa dokumentasi, foto atau video. Yang kedua, membagikan leaflet. Hasil yang didapat dokumentasi berupa foto atau video. Yang ketiga, memberikan sosialisasi pentingnya pemeriksaan laboratorium rutin dan triple eliminasi kepada ibu hamil. Hasil yang didapat yaitu dokumentasi sosialisasi berupa foto atau video.
Keempat, membagikan post-test setelah sosialisasi. Hasil yang didapat yaitu dokumentasi berupa foto atau video. Kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu harmonis, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Di mana harmonis, saya membagikan pretest, post-test, serta leaflet dengan tidak membeda-bedakan latar belakang pasien ibu hamil dan bersikap ramah pada saat membagikan pretest, post-test, dan leaflet. Kompeten, saya melakukan yang terbaik dalam membagikan pengetahuan kepada pasien ibu hamil. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap misi organisasi, menyelenggarakan, mengembangkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan bagi masyarakat. Kegiatan yang keenam yaitu melakukan evaluasi. Tahapan kegiatan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor. Hasil yang didapat yaitu saran dari mentor. Yang kedua, merekap hasil pretest dan post-test. Hasil yang didapat, rekap hasil. Yang ketiga, menyusun laporan kegiatan. Hasil yang didapat yaitu laporan kegiatan. Kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu harmonis, saya menghargai apapun masukan dan saran dari mentor. Akuntabel, saya merekap hasil kuesioner dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Akuntabel, saya menyusun laporan kegiatan secara jujur, sistematis, bertanggung jawab, dan transparan sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap misi organisasi. Kegiatan aktualisasi ini dilakukan pada saat off campus, dimulai dari tanggal 9 Mei sampai dengan 5 Juli tahun 2023. Sekian presentasi rancangan aktualisasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.